Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di Selasa yang terakhir di tahun 1445 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan untuk kita nikmat bernama hidup. Tentu ini nikmat yang harus kita syukuri, dan cara awal untuk mensyukuri hidup adalah memaknainya. Jadi kesyukuran seseorang di dalam hidup itu sangat bergantung pada sejauh mana seseorang memaknai hidup. Tentu kita hanya akan mudah untuk bersyukur di dalam hidup kita kalau kita memaknai hidup ini dengan makna yang membuat hidup kita penuh makna. Karena bermakna tidaknya segala sesuatu itu bergantung pada bagaimana manusia memaknainya. Orang memaknai pohon pisang semisal. Ada yang mengatakan begini: jadilah seperti pohon pisang, pantang mati sebelum mengeluarkan buah. Salah enggak? Emang begitu pohon pisang. Tapi ada yang mengatakan jangan seperti pohon pisang, hidupnya cuma berbuah satu kali. Ini sama-sama memaknai pisang tapi dengan makna yang berbeda. Nah, bagaimana dengan kita memaknai hidup? Nah, memaknai hidup ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita memaknainya secara umum. Secara umum itu artinya sesuai dengan bagaimana umumnya orang memaknai. Dan itu penting juga. Bagaimana kita memaknai hidup itu dengan makna umum. Ini makna yang umumnya orang memaknainya. Ya, kenapa? Ya, agar kita juga diterima oleh umumnya orang. Nah, kalau dari umumnya orang, kita menemukan hidup itu sering diartikan sebagai sebuah perjalanan. Ini sudah umumnya. Sepertinya semua orang akan memaknai hidup itu sebagai perjalanan. Nah, setelah itu baru kemudian kita memberikan sentuhan khusus pada makna umum ini. Nah, apa sentuhan khususnya? Nah, sentuhan khususnya sebenarnya berangkat dari pengertian bahwa hidup adalah perjalanan. Kalau hidup adalah perjalanan, berarti pasti ada tujuannya. Nah, sentuhan khususnya ada pada tujuannya. Kalau orang umum bicara soal tujuan hidup, biasanya yang kebayang dalam pikirannya apa, Bapak Ibu? Menuju kesuksesan, menuju kejayaan, menuju kaya, berhasil, terhormat. Itu umumnya orang. Nah, di sisi tujuan inilah kita tidak boleh ikut umumnya orang. Kita harus membuat pengertian yang khusus, yang spesifik. Tapi tidak lepas juga dari hakikat perjalanan hidup. Nah, kalau bicara soal tujuan hidup, maka kita memutuskan tidak ada tujuan yang sesungguhnya dari hidup ini kecuali menuju Allah.
Maka inilah yang kemudian kita pegangi ya, tentang makna hidup adalah perjalanan menuju Allah. Nah, kalau hidup dimaknai dengan perjalanan menuju Allah, ini berarti perjalanannya sudah konkret atau masih abstrak? Abstrak. Kenapa? Karena Allah itu ghaib. Allah itu kan ghaib. Jadi perjalanan menuju Allah ya otomatis perjalanannya ghaib. Nah, kalau ghaib kan abstrak. Jadi kan kita nggak bisa membayangkan kalau seandainya ada orang sedang dalam perjalanan kemudian kita tanya, mau kemana mas? Mau ke alam ghaib. Nah, kita nggak bisa membayangkan seperti apa perjalanan ke alam ghaib. Nah, karena hidup adalah perjalanan menuju Allah itu masih abstrak, perlu dikonkretkan. Nah, apa konkretnya? Nah, kalau konkretnya hidup adalah perjalanan menuju cinta Allah. Nah, ini konkretnya. Kenapa konkretnya cinta Allah? Karena memang cinta Allah itu bisa dirasakan. Cinta itu konkret, tidak lagi abstrak. Kalau bapak-bapak punya istri yang sangat mencintai, itu terasa nggak cintanya istri? Ada yang kayaknya nyari-nyari kayak apa sih cintanya istri. Tapi yang jelas kan cinta itu terasa. Nah, sehingga inilah konkretnya hidup, perjalanan menuju cinta Allah. Nah, kalau hidup dimaknai sebagai perjalanan menuju cinta Allah, berarti ini yang melakukan siapa Bapak Ibu? Kalau ini berarti yang melakukan tidak ada yang lain kecuali hati. Ya, karena itulah makna hidup yang utuh adalah perjalanan hati menuju cinta Allah. Perjalanan hati menuju cinta Allah. Nah, kalau hidup adalah perjalanan hati menuju cinta Allah, maka sampai tidaknya perjalanan hidup manusia menuju cinta Allah itu kuncinya ada pada hati. Jadi hati inilah yang menjadi penentu bagi sampai tidaknya perjalanan hidup manusia menuju cinta Allah. Dan kalau bicara soal perjalanan menuju cinta Allah, kita sudah melakukannya berapa lama? Baru kemarin sore? Kita menempuh perjalanan menuju cinta Allah itu sudah puluhan tahun. Pertanyaannya, sudah sampai belum? Itu nanti akan sangat tergantung pada warna hati kita, putih, merah, atau hitam. Kita akan bisa lihat kalau hati itu putih, maka perjalanan hidupnya fokus hanya kepada Allah. Kalau fokus hanya kepada Allah, nyampe, cepat nyampe. Iya. Tapi kalau hatinya merah, apalagi hitam, loncat-loncat dulu kan, jalan-jalan dulu entah kemana. Ini yang menyebabkan banyak orang di usia 40 tahun, bahkan 50 tahun, tidak merasa kalau hatinya telah melabuh damai dalam rengkuhan cinta Allah. Dan ini akan menjadi problem. Kapan akan menjadi problem? Pada saat kan perjalanan hati menuju cinta Allah itu berkejaran dengan malaikat Israel. Maka akan sangat mungkin dalam hidup ini ada orang-orang yang hatinya belum melabuh damai dalam rengkuhan cinta Allah, keburu datang malaikat maut. Dan ini akan menjadi malapetaka yang luar biasa. Sakaratul mautnya itu pedih bukan main. Jadi kalau digambarkan, meskipun ini bukan penggambaran yang apple to apple, tapi kita bisa membayangkan kalau seandainya ada seorang wanita
yang dia dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang wanita ini tidak ada cinta kepada laki-laki itu dan dia tidak merasakan sama sekali cinta laki-laki itu. Jadi nggak ada cinta ke laki-laki dan laki-laki itu juga nggak terasa cintanya. Tapi bapaknya menikahkan dengan laki-laki seperti itu. Ya, kira-kira pada saat ijab qabul, si wanita ini mendengar si laki-laki tadi mengatakan, aku terima nikahnya putri bapak dengan mahar yang sudah tersebut dibayar tunai. Orang-orang yang menyaksikan akan mengatakan apa? Sah. Begitu mendengar orang-orang mengatakan sah, bagi si wanita tadi itu serasa seperti kejatuhan batu besar. Kenapa? Belum ada cinta. Itu padahal cuma ijab qabul yang itu usianya cuma usia dunia. Tapi kan pedihnya bukan main. Tapi bisa dibayangkan kalau seandainya si wanita ini waktu dinikahkan oleh bapaknya sudah ada cinta ke laki-laki itu dan dia juga sudah merasakan cinta laki-laki itu. Begitu ijab qabul orang-orang mengatakan sah, itu rasanya seperti apa Mas Fakih? Rasanya seperti dunia milik berdua. Kenapa? Ada cinta. Nah, hal yang sama terjadi lebih ya, kita bisa bayangkan. Belum ada cinta ke Allah, malaikat Israel keburu datang. Wah, itu sakaratul maut, pedihnya bukan main. Tapi kalau sudah nyampe di cinta Allah, datang malaikat Israel, maka peristiwa sakaratul maut akan menjadi peristiwa yang paling indah dalam hidup seseorang. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, sebenarnya hati kita sudah sampai belum? Sudah melabuh belum dalam rengkuhan cinta Allah? Kalau lihat wajah bapak-bapak ini udah nyampe. Kalau udah nyampe apa tandanya? Nah, ini tandanya. Orang yang hatinya sudah melabuh damai dalam rengkuhan cinta Allah selalu merasakan cinta Allah di dalam apapun. Iya. Selalu merasakan cinta Allah di dalam apapun. Jadi apapun itu yang dirasakan adalah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kalaulah ada seorang suami, ya bapak-bapak semuanya kan suami, punya istri yang sangat mencintai, perhatiannya, kasih sayangnya, bahkan pengorbanan istri itu luar biasa. Ya, kira-kira oleh bapak sebagai suaminya, yang dirasakan getar cinta istri atau getar cinta Allah? Nah, itu yang akan jadi ukuran. Ya, getar cinta istri lah yang terasa. Nah, kalau yang terasa adalah getar cinta istri, berarti belum nyampe. Kalau udah nyampe, tetap lebih merasakan getar cinta Allah di dalam ya, cintanya istri. Karena secara logika juga yang membuat istri mencintai suami kan Allah. Itu kalau istrinya mencintai. Kalau punya suami ya, tidak merasakan cintanya istri, nggak ada sama sekali. Yang ada ya, tiap hari selalu dengar cerewetnya, bawelnya, ngeyelnya, rewelnya gitu. Itu bagi si suami tadi yang terasa dalam cerewetnya, bawelnya, rewelnya istri, itu yang terasa bawelnya istri atau cinta Allah. Kalau udah nyampe, tetap yang terasa adalah cinta Allah. Jadi dalam keadaan apapun, mau manis mau pahit, yang dirasakan itu adalah cinta Allah. Dan itu logis. Ya, sangat logis. Selogis kalau seandainya ya, Bapak Ibu ya, teman-teman satu pajak ngadain wisata ya, dengan dikemas tadabbur alam ya, pergi ke Dieng ya, nyampe ke Dieng, begitu nyampe ke Dieng hawanya dingin. Nah, kita merasakan dingin waktu di Dieng itu saat apa Bapak Ibu?
Kalau kita lagi nggak makan, hawanya dingin nggak? Dingin. Ketika makan, ya dingin. Waktu berdiri rasanya dingin. Duduk, dingin. Berbaring, dingin. Loh kok dingin ya? Ya udah nyampe. Jadi dalam keadaan apapun, kalau memang sudah nyampe ke Dieng, ya yang terasa adalah hawa dingin. Maka sama kalau hati, ya, perjalanan hidupnya sudah nyampe ke cinta Allah, betul-betul apapun yang dirasakan dalam hidup ini adalah cinta Allah. Jadi kalau Bapak Ibu lagi makan makanan yang enak, itu yang terasa enaknya makanan atau cinta Allah? Pak, kok tanduk? Iya ya, makanannya enak ya. Cinta Allahnya nggak terasa. Kenapa? Ya belum nyampe. Jadi kalau ditanya, iya ya, kenapa saya nggak bisa merasakan cinta Allah dalam enaknya makanan? Padahal yang membuat makanan enak kan Allah, tapi kenapa cinta Allahnya nggak terasa? Ya masalahnya karena belum nyampe. Jadi samalah dari sini gitu mau ke Dieng, perjalanan ke Dieng, tapi baru nyampe Jombor. Hawanya sudah dingin atau masih panas? Ya, masih panas karena belum nyampe. Iya. Sebaliknya, kalau seandainya ya dapat musibah, itu yang terasa musibahnya atau cinta Allah yang ada di dalamnya. Kalau Bapak Ibu dapat musibah, ya. Contoh musibah itu ya dihina orang lah ya, dihina orang kan musibah itu. Itu waktu dihina orang yang terasa penghinaan orangnya atau cinta Allah yang ada di dalamnya. Emang di dalam musibah ada cinta Allah? Ada cinta Allah. Bahkan Nabi yang menyampaikan itu. Kan kita pernah sampaikan hadisnya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menimpakan bala cobaan, bala ujian, bala musibah, bala bencana kepada kaum itu. Allah timpakan musibah kepada kaum itu. Berarti berdasar hadis ini, Rasul menyatakan bahwa di dalam musibah ada cinta Allah. Ada cinta Allah. Nah kalau waktu dapat musibah yang dirasakan adalah cinta Allah, kira-kira musibah itu diterima dengan lapang atau dengan berat hati? Dengan lapang. Maka lanjutannya adalah faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha maka Allah pun ridha. Kalimat ini menunjukkan bahwa di dalam musibah memang ada cinta Allah. Tapi kalau tidak ridha ya Allah juga tidak ridha. Nah yang tidak ridha itu karena dia tidak merasa bahwa di dalam musibah itu ada cinta Allah. Tapi kan Rasul menyatakan ada cinta Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita kembali mengulang, kalau kita dapat musibah, yang terasa musibahnya atau cinta Allahnya? Kalau sejujurnya Bapak Ibu, sejujurnya yang terasa musibahnya atau cinta Allahnya? Kalau pakai sejujurnya yang terasa musibahnya, iya. Itu berarti Bapak Ibu jujur enggak? Jujur, ya kan jujur saya, iya. Berarti kan mengakui jujur kalau saya yang terasa adalah musibahnya. Baik. Kita pengen menguji kejujuran Bapak Ibu. Betulkah Bapak Ibu jujur bahwa kalau dapat musibah ya yang terasa adalah musibahnya? Sulit bagi saya merasa dapat cinta Allah. Kalau dapat musibah ya merasanya dapat musibah, bukan merasa dapat cinta Allah. Jujur saya masih seperti itu. Baik, kita ingin menguji kejujuran Bapak Ibu. Iya, caranya sederhana. Kalau suatu saat kita pernah sampaikan ini, tapi kita coba lihat ya, apakah ada perubahan nih. Habis pengajian, ya, masing-masing bapak, ibu dikasih oleh panitia kotak. Di kotak itu ada tulisan Wadimor.
Ya, yang dikasihkan kotak, tapi di kotak itu ada tulisan wadimar. Bapak Ibu merasanya dapat kotak atau dapat yang lain? Dapat apa merasanya? Sarung. Loh, mana sarungnya? Kalau ketika dikasih kotak wadimor, Bapak Ibu merasanya dapat sarung, nah itu berarti Bapak Ibu jujur gak mengatakan dapat sarung? Gak jujur, gak sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Kenapa kita mengatakan dapat sarung? Ya kan isinya sarung ya. Padahal sarungnya gak kelihatan, yang nampak adalah kotaknya, tapi kotaknya sama sekali gak direken, gak dirasa. Yang dirasa dapat sarung. Baik, kalau dapat wadimor kita merasanya dapat sarung, kita dapat kotak juga Bapak Ibu. Bahkan nggak tanggung-tanggung, yang ngasih kotak itu Allah. Allah ngasih kotak ke kita, di kotak itu ada tulisan musibah. Kalau kotaknya tulisannya musibah, kalau kotak tulisannya wadimor isinya sarung. Kalau kotak isinya tulisannya musibah, isinya cinta Allah. Maka pertanyaannya, ketika kita dapat musibah, kita merasanya dapat musibah atau dapat cinta Allah? Dapat cinta Allah. Betul Bapak Ibu? Cinta Allah dibanding sarung, lebih berharga mana? Cinta Allah. Kalau lebih berharga cinta Allah, perbandingannya 1 banding berapa? Ya nggak bisa dibandingkan, nggak apple to apple. Tapi kalau seandainya kita menyebut satu angka, tapi ini cuma untuk ilustrasi saja. Kalau seandainya perbandingan sarung dengan cinta Allah 1 banding 1000, meskipun 1000 ini angka yang sama sekali tidak menghargai cinta Allah, tapi katakanlah sarung dengan cinta Allah itu perbandingannya 1 banding 1000. Bapak Ibu, ketika dapat kotak wadimor dari panitia pengajian, wajah kita wajah senang atau susah? Wajah senang. Nah, ini kita dapat kotak juga, musibah. Di dalamnya ada cinta Allah. Ya, dapat sarung aja kita senang. Kalau dapat musibah kan senang. Dan senangnya kita dapat musibah dibanding senangnya dapat sarung. Berarti senangnya kita harus, kalau perbandingannya 1 banding 1000. Berarti senangnya kita dapat musibah itu 1 banding 1000. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini umum gak dapat musibah kok senang? Enggak umum. Kalau kita dibanding yang memandang tidak umum itu siapa? Orang umum. Kalau kita dipandang tidak umum oleh umumnya orang, berarti kelas kita kelas apa? Khusus. Salah nggak kalau kita bahagia mendapatkan musibah? Karena yang saya tahu di dalam musibah itu ada cinta Allah. Untuk menguatkan nih, sekaligus ini sebagai penutup ya. Bapak Ibu pasti pernah dengar ayat ini ya. Wa basyiris sabirin. Apa artinya? Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar itu orang yang apa? Orang yang hidupnya senang atau susah? Kalau secara asal, orang yang hidupnya susah. Berarti kalau ada orang hidupnya susah, itu kabar gembira atau kabar duka? Kalau hidupnya susah Bapak Ibu, atau realnya begini, Bapak Ibu
punya motor, ya lumayan masih baru, dipinjam teman, ya. Tapi waktu dipinjam teman datang lagi menyampaikan berita kalau motor yang dipinjam oleh beliau hilang. Motor Bapak Ibu yang dipinjam beliau hilang. Pertanyaannya, itu bagi Bapak Ibu berita gembira atau berita sedih? Berita susah ya. Kenapa kita berpikirnya itu berita susah? Ya kan hilang, bikin kita susah. Tapi bukankah karena tersebab motor hilang, Bapak Ibu punya kesempatan untuk sabar? Punya kesempatan untuk sabar. Dan Allah sudah menyatakan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Untuk bisa sabar, salah satunya butuh motor hilang. Berarti berita hilangnya motor, berita gembira atau berita susah? Langsung wajahnya kan wajah kita wajah berseri atau wajah muram? Muram. Padahal sebenarnya kita ada kesempatan untuk sabar, ikhlas. Nah, ngelihat wajah Bapak Ibu muram, teman yang pinjam tadi menyampaikan begini, saya tanggung jawab Pak, saya tanggung jawab. Mohon maaf Bapak, kan motornya belum lama, katanya baru sebulan. Bapak belinya berapa? Ya, saya belinya 18 juta. Oh, 18 juta. Ya udah ini Pak, kebetulan saya ada uang 20 juta sebagai ganti motor Bapak yang hilang. Diganti langsung cash 20 juta. Begitu dibayar, pertanyaannya, Bapak tetap sedih, tetap susah atau langsung gembira? Langsung gembira. Itu aneh nggak kalau kita langsung gembira? Kalau pakai logika umum enggak. Tapi kalau logika khusus itu aneh loh kalau Bapak Ibu gembira. Loh, kan diganti. Ya gimana saya nggak gembira? Kalau diganti, gara-gara diganti, itu berarti kesempatan Bapak Ibu untuk sabar masih ada atau hilang? Kan nggak ada kesempatan untuk sabar karena diganti. Dan kalau mau membandingkan nilai motor Bapak Ibu yang 18 juta dibanding dengan sabar, atau uang ganti yang 20 juta itu dibandingkan dengan nilai sabar, lebih berharga mana? Kan lebih berharga sabar. Lantas kenapa ketika sabarnya hilang kita gembira? Berarti kesimpulannya apa ini Bapak Ibu? Perjalanan hidup kita belum sampai pada cinta yang sesungguhnya, itu cinta akhirat. Masih terbelenggu oleh cinta kepada dunia. Kalau seperti ini ya udah berat itu. Iya, sabar itu kan gambaran cinta akhirat. Susah itu juga adalah wujud dari cinta akhirat. Ini persoalan yang harus diselesaikan, karena kalau nggak ada perubahan, ya udah selamanya perjalanan hati manusia menuju cinta Allah nggak akan pernah sampai. Nah, karena itu harus ada solusinya. Ya, bagaimana caranya agar hati selalu merasakan cinta Allah di dalam kenyataan apapun. Ini tema bahasan kita di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Agar hati selalu merasakan cinta Allah di dalam kenyataan apapun. Naik pangkat yang terasa cinta Allah. Baru 2 hari naik pangkat kok diturunin. Yang terasa cinta Allah. Karena memang cinta Allah itu ada di dalam kenyataan apapun, kalau hati kita sudah ada di sana. Hadani Allah wa iyyakum. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.